memiliki implementasi yang berbeda-beda dengan menyesuaikan perkembangan peserta didiknya. Nah, kemudian dalam kurikulum Merdeka juga, untuk jenjang pendidikan sekolah dasar, strukturnya itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Untuk fase A meliputi kelas 1, kelas 2, fase B meliputi kelas 3 dan kelas 4, kemudian fase C meliputi kelas 5 dan kelas 6. Fase ini juga akan diterapkan dalam penilaian rapot kurikulum Merdeka. Sehingga dalam pelaksanaan belajar mengajar, tahap fase ini sangat diperlukan. Fase A menjadi fase awal pelaksanaan kurikulum Merdeka yang lebih menekankan penguatan dan pengembangan kemampuan literasi dan numerasi dasar siswa. Sedangkan mata pelajaran yang diajarkan untuk 2 kelas yang ada di dalam fase ini juga tidak sebanyak 2 fase lanjutan setelah fase ini. Fase A adalah fase yang diperuntukkan bagi pendidikan sekolah dasar atau sederajat kelas 1 dan kelas 2. Secara substansi, fase A ini berbeda dengan fase pondasi atau fase PAUD ya. Nah, kemudian jika pembelajaran pada fase pondasi belum berbasis mata pelajaran, maka pembelajaran pada fase A itu sudah berbasis mata pelajaran namun masih bersifat tematik. Selanjutnya yaitu fase B. Fase B umumnya yaitu kelas 3 dan kelas 4. Pada fase B, peserta didik mulai dikenalkan dengan sejumlah mata pelajaran baru di mana sebelumnya itu belum diterapkan pada fase sebelumnya atau fase A. Di antaranya adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial yang menjadi mata pelajaran wajib sejak peserta didik mulai memasuki kelas 3 atau dimulainya fase B. Fase B di madrasah ibtidaiyah. Pada akhir fase B, pada elemen tajwid, peserta didik mampu memahami hukum bacaan qalqalah, mad tabi'i, idhar, ikhfa, idgham bi ghunna, idgham bila ghunna, dan iqlab agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada elemen Al-Quran, peserta didik mampu melafalkan, menghafal, memahami, dan mengomunikasikan arti dan isi kandungan dari surah-surah pendek atau surah-surah pilihan secara tekstual maupun kontekstual. Pada elemen hadis, para peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, memahami, dan mengomunikasikan arti dan kandungan hadis tentang sholat berjamaah, persaudaraan, takwa, niat, dan silaturahmi, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada fase B juga merupakan fase yang diperuntukkan bagi pendidikan sekolah dasar atau sederajat kelas 3 dan kelas 4, yang artinya di mana semua siswa berada di kelas 3 dan kelas 4 berada pada fase yang sama seperti fase sebelumnya, itu fase A. Rumusan capaian pembelajarannya juga mengacu pada fase, tidak lagi menurut kelas melainkan seperti kurikulum sebelumnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan agama Islam di fase C, yang dimana di fase ini menyangkut kelas 5 dan 6 SD. Dalam penerapan fase C ini, peserta didik mulai disiapkan pada pendidikan untuk jenjang selanjutnya, meskipun penguatan literasi dan numerasi tetap menjadi bagian dari evaluasi guru, sekaligus tetap mengedepankan proses pembelajaran berdasarkan minat dan bakat dari masing-masing siswa. Untuk istilah fase lebih lanjut dalam kurikulum Merdeka terdapat dalam penguatan profil pelajar Pancasila di tingkat sekolah dasar yang telah diatur dalam porsi beban belajar siswa, terdiri dari pembelajaran intrakurikuler serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang beban belajarnya dan telah ditetapkan sebesar 20% dalam setiap tahunnya.